Yes, alhamdulillah kabar super baik. Kemajuan timnas Indonesia bikin negara lain ketar-ketir. Lah kok bisa? Begini penjelasannya. Jelang lawan Bahrain, timnas Indonesia harus waspadai pemain kunci ini. Kira-kira siapa saja ya? Waduh, semoga segera pulih. Kondisi terkini Maarten Paes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow, belum saja bergabung, supporter Indonesia langsung mengamuk gara-gara kasus Mas Hilders. Loh kok bisa? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. 3 pemain Bahrain patut diwaspadai Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober mendatang. Bahrain datang dengan skuad yang lebih segar setelah melakukan perombakan dengan memanggil sejumlah pemain muda berbakat. Kekalahan dari Jepang pada laga sebelumnya tampaknya menjadi pelajaran penting bagi Bahrain yang sekarang mencoba mengatasi kelemahan dengan memperkuat timnya. Indonesia harus siap menghadapi tantangan besar, terutama dari beberapa pemain kunci Bahrain yang patut diwaspadai. Salah satu pemain yang harus diperhatikan Timnas Indonesia adalah Vincent Emmanuel, pemain berusia 23 tahun yang merupakan keturunan Nigeria Bahrain. Meskipun baru memiliki 2 penampilan internasional, perannya di lapangan sangat vital. Pemain Citra klub ini biasanya berposisi sebagai bek sayap kanan, namun seringkali ditempatkan sebagai bek tengah memberikan fleksibilitas pada pertahanan Bahrain. Dalam 2 pertandingan terakhir melawan Jepang dan Australia, Vincent menunjukkan potensi besarnya dengan permainan yang solid. Pemain kunci lainnya adalah Mohamed Marhoon, yang bisa dibilang merupakan roh permainan Bahrain saat ini. Marhoon bermain untuk Kuwait SC di Liga Kuwait dan telah menyumbang 14 gol dari 54 penampilannya untuk timnas. Di tahun ini dari 12 pertandingan yang dilakoni Bahrain, Marhoon tampil sebagai starter sebanyak 8 kali dan 5 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Kehadirannya di lapangan seringkali menjadi pembeda dalam hasil akhir tim. Di lini depan, Bahrain masih mengandalkan Mahdi Abdul Jabbar meskipun performa striker berusia 33 tahun ini belum sepenuhnya memuaskan. Dengan hanya mencetak 9 gol dari 30 pertandingan internasional. Mahdi diharapkan bisa menambah daya serang Bahrain, menggantikan striker senior seperti Ismail Abdulatif dan Abdullah Yusuf, hal yang kini mulai menurun performanya. Namun pengalaman dan kemampuan Mahdi masih bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Indonesia. Dengan 3 pemain kunci ini, Timnas Indonesia harus waspada dan mempersiapkan strategi terbaik untuk mengatasi Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Indonesia dalam menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Kondisi Maarten Paes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes baru-baru ini memberikan klarifikasi terkait cedera tangan yang dialaminya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat menimbulkan kekhawatiran, kabar terbaru menunjukkan bahwa kondisi Maarten Paes tidak terlalu serius. Cedera yang dialaminya hanya bersifat ringan dan dia tetap akan diterbangkan ke Bahrain untuk bergabung dengan skuad Garuda. Cedera pergelangan tangan tersebut pertama kali dilaporkan oleh klub Maarten Paes, FC Dallas, jelang pertandingan lanjutan Major League Soccer (MLS) melawan San Jose Earthquakes. Melalui akun resmi X, FC Dallas mengumumkan absennya Maarten Paes dari laga tersebut karena mengalami cedera ringan. Meski begitu, kiper berusia 26 tahun ini optimis bisa segera pulih.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji mengonfirmasi bahwa meskipun Paes mengalami cedera, kondisinya tidak cukup serius untuk menghalangi keikutsertaannya di kualifikasi. Sumarji menegaskan bahwa Paes tetap masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. "Sudah saya hubungi Paes, cedera ringan dan tetap berangkat ke Bahrain dan Cina," ujar Sumarji dalam sebuah wawancara. Sebuah kabar baik datang dari seorang warga Indonesia yang sempat berbincang langsung dengan Maarten Paes setelah pertandingan FC Dallas di Amerika Serikat. Dalam percakapan tersebut, Paes menjelaskan bahwa ligamen pergelangannya tidak terkilir dan ia telah mencoba berlatih tanpa merasakan sakit. Ini tentu menjadi berita yang sangat menggembirakan bagi para pendukung timnas Indonesia. Kehadiran Maarten Paes sangat dinantikan mengingat perannya yang krusial dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pada laga melawan Arab Saudi di bulan September, Paes berhasil menjadi benteng kokoh di bawah mistar gawang, bahkan sukses menepis tendangan penalti yang memastikan hasil imbang 1-1 bagi Indonesia. Begitu pula saat menghadapi Australia, Paes tampil gemilang dan dinobatkan sebagai player of the match berkat penyelamatan pentingnya. Dengan cederanya yang tidak serius, Maarten Paes siap membantu timnas Indonesia di laga-laga penting melawan Bahrain dan Cina. Alasan Ramadhan Sananta tak dipanggil timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menetapkan 27 pemain yang akan membela timnas Indonesia dalam laga ketiga dan keempat fase grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, satu nama yang cukup mencuri perhatian karena tidak dipanggil adalah Ramadhan Sananta. Penyerang berusia 21 tahun yang sebelumnya sempat dipanggil untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada laga bulan September lalu. Meskipun masuk dalam daftar pemain pada saat itu, Sananta tidak mendapatkan menit bermain. Kini banyak yang bertanya-tanya mengapa Ramadhan Sananta tidak dipanggil kembali. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi keputusan ini. Pertama, keputusan untuk tidak memanggil Ramadhan Sananta sepenuhnya merupakan pilihan dari Shin Tae-yong. Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menyatakan bahwa Shin Tae-yong memiliki otoritas penuh dalam memilih pemain yang dianggap siap membela timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong memantau Liga 1 2024/2025 dengan cermat, dan ia memilih pemain berdasarkan performa mereka di Liga, ujar Sumarji. Ini menunjukkan bahwa meskipun Sananta punya potensi besar, Shin Tae-yong memiliki pertimbangan lain terkait kebutuhan taktis dan strategi tim. Kedua, Ramadhan Sananta kalah bersaing dengan pemain lain, terutama Malik Rizaldi. Penyerang Persebaya Surabaya ini sedang dalam performa terbaiknya di Liga 1 musim 2024/2025 setelah tampil impresif dalam 7 pertandingan dan mencetak 2 gol. Malik Rizaldi dinilai lebih konsisten dan produktif sehingga menarik perhatian Shin Tae-yong untuk dipanggil memperkuat lini serang timnas Indonesia. Ketiga, ketajaman Ramadhan Sananta di depan gawang lawan dinilai kurang greget oleh Shin Tae-yong. Meskipun Sananta selalu tampil dalam 7 pertandingan bersama Persis Solo di Liga 1 musim ini, ia baru mencetak 1 gol. Jumlah ini dianggap kurang impresif dibandingkan dengan ekspektasi Shin Tae-yong yang menginginkan pemain dengan tingkat produktivitas tinggi. Meski begitu, Sananta masih memiliki catatan cukup baik bersama timnas Indonesia dengan 8 gol dalam 21 pertandingan, namun performa di level klub juga menjadi faktor penting dalam pemilihan pemain. Dengan demikian, keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Ramadhan Sananta merupakan hasil dari evaluasi mendalam terhadap performa pemain di Liga 1 dan kebutuhan taktis timnas. Sananta masih memiliki peluang untuk kembali dipanggil jika mampu meningkatkan performanya di klub. Kemajuan timnas Indonesia bikin negara-negara lain cemas. Kemajuan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir telah membuat negara-negara lain, termasuk Cina dan Thailand, merasa gusar. Timnas Indonesia yang kini diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi asal Eropa seperti Jay Itzes, Ivar Jenner, Nathan Chuaon, dan Tom Haye terus menunjukkan peningkatan performa yang signifikan. Kedatangan pemain baru seperti Mads Hilgers dan Liano Reijnders semakin memperkuat skuad Garuda
yang tampil gemilang dalam laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu media Cina, Sohu.com, menyoroti kemajuan timnas Indonesia dan meminta timnas mereka untuk berhati-hati. Kehadiran Mads Hilgers yang sebelumnya tampil impresif bersama FC Twente di ajang Liga Eropa melawan Manchester United membuat media Cina merasa timnas Indonesia kini memiliki pertahanan yang kuat. Dengan hasil imbang melawan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di dua laga awal grup C, timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Sementara itu, Thailand juga merasa iri dengan kemajuan Indonesia. Nguapan Lamsam atau yang lebih dikenal sebagai Madam Pang secara terbuka menyatakan rasa cemburunya terhadap timnas Indonesia, terutama setelah FIFA memutuskan untuk mendirikan kantor di Jakarta. Meski demikian, Madam Pang juga mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia dan berharap Thailand bisa belajar dari kesuksesan tersebut. Prestasi Indonesia yang melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata dari perkembangan pesat ini. Timnas Indonesia adalah satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang berhasil sampai ke tahap ini, sementara negara-negara lain seperti Thailand dan Cina masih berjuang untuk mengamankan posisi mereka. Perubahan besar di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong dan dukungan dari PSSI, terutama dengan program naturalisasi pemain keturunan, telah membuat Indonesia menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar Asia lainnya. Dengan pertandingan melawan Bahrain dan Cina yang akan segera berlangsung, seluruh mata kini tertuju pada Indonesia. Negara-negara lain tampaknya semakin waspada terhadap potensi timnas Indonesia, yang kini tak hanya bersaing di level Asia Tenggara, tetapi juga mulai mengukir prestasi di panggung internasional. Masyarakat Indonesia mengamuk usai Mads Hilgers dilanggar pemain Fenerbahce. Supporter timnas Indonesia tak bisa menahan amarah ketika Mads Hilgers, bek andalan yang baru saja dinaturalisasi, dilanggar oleh Fred, mantan pemain Manchester United yang kini memperkuat Fenerbahce. Kejadian tersebut terjadi dalam laga antara FC Twente melawan Fenerbahce pada matchday kedua Liga Eropa 2024 hingga 2025 yang berlangsung Jumat 4 Oktober 2024. Para pendukung timnas Indonesia merasa khawatir bahwa cedera yang dialami Mads Hilgers akan memengaruhi keikutsertaannya dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan segera datang. Kemarahan supporter Indonesia dapat dimaklumi mengingat Mads Hilgers merupakan salah satu pilar penting yang dipersiapkan pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat pertahanan timnas Indonesia di laga-laga penting. Dengan kehadiran pemain yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa, para pendukung berharap Hilgers dapat menjadi tulang punggung dalam misi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Kekhawatiran mengenai potensi absennya Hilgers di pertandingan mendatang memicu serangan netizen terhadap Fred di media sosial. Banyak supporter Indonesia menyuarakan kekesalan mereka di Twitter dan Instagram. Komentar-komentar pedas seperti "gue tandain lu ya Fred" hingga sindiran soal performa Fred selama di Manchester United menghiasi lini massa. Para supporter merasa tindakan Fred yang melakukan jegalan keras terhadap Hilgers adalah hal yang tidak perlu dilakukan, apalagi mengingat potensi cedera yang dapat menghambat karier Hilgers bersama timnas Indonesia. Meskipun Fred akhirnya menerima kartu kuning atas pelanggarannya, kekhawatiran supporter tidak mereda. Mereka takut bahwa Hilgers tidak akan pulih tepat waktu untuk bergabung dalam laga-laga kunci Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Suasana semakin memanas ketika Fred kemudian membatasi kolom komentar di unggahan Instagramnya, menandakan bahwa ia sadar akan reaksi negatif yang datang dari supporter Indonesia. Laga antara FC Twente dan Fenerbahce itu sendiri berakhir dengan skor imbang 1-1, namun perhatian supporter Indonesia lebih terfokus pada kondisi Hilgers yang diharapkan bisa segera pulih. Mereka berharap bek tangguh ini tetap fit untuk memperkuat timnas Indonesia dalam perjuangan meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Predator Bahrain sedang krisis gol di kandang. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar saat melawan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Meski demikian, skuad asuhan Shin Tae-yong bisa memanfaatkan krisis yang sedang dialami oleh salah satu pemain kunci Bahrain, Mahdi Abdul Jabbar. Striker andalan Bahrain ini sudah lama tidak mencetak gol saat bermain di kandang. Menurut data dari Transfermarkt, terakhir kali Abdul Jabbar mencetak gol kandang untuk timnas Bahrain adalah pada Januari 2022, lebih dari 2 tahun lalu. Dalam 7 pertandingan kandang internasional terakhirnya, Abdul Jabbar gagal mencetak gol saat menghadapi tim-tim seperti Kongo, India, Belarusia, Palestina, serta saat melakoni kualifikasi Piala Dunia melawan Nepal, Yaman, dan Jepang. Tren buruk ini tentu menjadi kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tidak boleh terlena. Bahrain tetap merupakan lawan yang tangguh dan Abdul Jabbar bisa saja mematahkan paceklik golnya di laga melawan Indonesia. Untuk bisa mengatasi Bahrain, timnas Indonesia perlu mempertahankan disiplin dan fokus di lini pertahanan. 2 hasil imbang melawan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghadapi tim kuat. Taktik pressing tinggi dan transisi cepat yang diterapkan Shin Tae-yong telah terbukti efektif. Namun melawan Bahrain, Indonesia harus bisa lebih memaksimalkan serangan balik, terutama dengan mengeksploitasi kelemahan lini depan Bahrain yang dipimpin oleh Abdul Jabbar yang sedang mengalami penurunan performa. Selain itu, Indonesia juga harus menghindari jebakan euforia dan tetap waspada terhadap kemungkinan bangkitnya Abdul Jabbar. Timnas Bahrain tentu tidak ingin memperpanjang catatan buruk penyerangnya, dan bisa jadi mereka akan berusaha keras untuk menciptakan peluang demi mengakhiri paceklik gol Abdul Jabbar. Konsistensi adalah kunci. Timnas Indonesia harus melanjutkan tren positif yang telah diraih dengan mencuri poin di kandang lawan. Jika berhasil, Indonesia bisa semakin memperkuat posisi di grup C mendekati peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Target timnas Indonesia, usai Hilgers dan Reijnders sudah siap di timnas Indonesia. Kehadiran Mas Hilgers dan Liano Reijnders dalam skuad timnas Indonesia menjadi angin segar bagi tim yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa ini diharapkan mampu memperkuat lini belakang dan tengah timnas Indonesia di laga-laga penting mendatang. Dalam waktu dekat, Indonesia akan melakoni 2 laga tandang penting melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kehadiran Hilgers dan Reijnders tentu menambah dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia yang sebelumnya sudah menunjukkan performa positif di 2 laga awal melawan Arab Saudi dan Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah berhasil mengimbangi 2 raksasa sepak bola Asia, Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia masih berada dalam posisi underdog di grup C. Ia menyebutkan bahwa target mengumpulkan 15 poin dari 10 laga di putaran ketiga ini bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan kehadiran pemain-pemain baru seperti Mas Hilgers dan Liano Reijnders, Indonesia diharapkan bisa meraih poin penting saat bertandang ke Bahrain dan Cina. Erick juga menekankan pentingnya menjaga momentum positif yang telah dibangun. Dalam 2 laga pertama, Indonesia berhasil meraih hasil imbang yang membuat posisi mereka sementara berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 2 poin, menghadapi Bahrain yang berada di peringkat ketiga dengan 3 poin, dan Cina yang berada di dasar klasemen tanpa poin. Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang ini untuk meraih kemenangan pertama mereka di kualifikasi. Dengan tambahan tenaga dari Mas Hilgers yang diharapkan memperkuat lini belakang, serta Liano Reijnders yang bisa menambah kreativitas di lini tengah, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil lebih solid. Harapannya poin yang diraih dalam 2 laga tandang ini akan semakin mendekatkan Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026, sebuah impian besar yang diusung oleh masyarakat dan PSSI.